Ayo gini serius gini. Ya sudah tanya ke Bu Tuti tak jawab jadi. Background. Iya berbaik semua Bu S-nya tahu. Layar penuh coba layar penuh. Oh layar penuh ya. Background nak apa Pak? Terus bermacam mana? Titik 3 aja nak titik 3. Terus hapus. Apply Ini. visual effect. Kemana tidak ada dia. Titik 3, apply visual effect. Kan ini bahasa Inggris, tak tahu bahasa Indonesia apa. Enggak ada ini. Hanya yang Ada. Nah, ini yang ganti lagi. Hapus kontak ini yang ada, enggak boleh kan? Ya ganti lagi ja, lau boja. Ganti lagi. Oke. Hapus Coba ini. Coba. Kinto kasemaan ka ano na kinto, kasemaan ka komputer na. Enggak lah coba. Kayak kening melarat. Kentay hoy, tak usah ngaku ano, tak usah ngaku background. Ya jadi karena kan jenja, tak punya background, tak kening. Aktifkan tag, laporkan masalah, ubah tata Bening letak. di atas. Keluar dari layar penuh. Laporkan masalah. No effect, no effect. No effect. No effect mata ada. Lalat hinakan. Ya wes yuk. Yuk. Terkait kalaman pembelajaran hari ini, poin kita kan ke atas dulu biar kita ada materi sebelumnya. Bahwa dalam modul ini ada dua hal yang perlu dipelajari. Pertama, biotik dan abiotik. Ya. Kemudian biotik itu seluruh komponen yang hidup. Guru, kepala sekolah, kemudian murid, tenaga kependidikan, pengawas, orang tua, masyarakat di sekitar sekolah, dinas terkait, pemerintah daerah. Kemudian permintaannya nih apa? Langsung ke permintaannya. Oke, ke permintaan itu terkait dengan tujuh modal. 7 modal. Modal pertama modal manusia, kemudian modal yang kedua, ya kan? Ini yang diminta, Bu ini. Modal yang kedua modal sosial, modal yang ketiga modal politik, modal yang keempat modal agama dan budaya, kemudian yang kelima modal fisik, modal yang keenam modal lingkungan alam atau alam, kemudian yang ketujuh finansial. 7 poin ini yang harus kita masukkan ketika saat kolaborasi bersama. Ini yang harus kita masukkan. Modal manusia, sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Kemudian ada pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan mengintervensi pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki setiap keluarganya. Dan sebuah komunitas atau dengan kata lain, investasi perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, dengan tangan dan kepala. Ini modal-modal. Sekarang saya tanya, kira-kira di daerah sampean yang berhubungan dengan modal manusia apa saja yang akan dipaparkan ketika saat kolaborasi nanti? Ya ada murid, guru, kepala sekolah, wali murid dan masyarakat sekitarnya. Pengawas kan kita sudah sama ya. Terus di bawah naungan dinas pendidikan juga sudah sama. Saya rasa karena maksudnya lingkungan kita ini tidak jauh, jadi modal manusianya kurang lebih sama lah Pak. Iya. Terus modal sosial. Ya, modal sosial. Ketika berbicara modal sosial, kira-kira apa? Modal sosial yang berada di sekitar sekolah itu pemerintah desa.
pemerintah desa, ya. Atau puskesmas, ya. Puskesmas sudah jauh, Pak. Ya, tapi kan ada. Tapi bisa kan saja ya. Tapi kita bisa saja bekerja sama kan. UKS di sekolah juga kerjasama dengan puskesmas kan. Puskesmas, betul. Kemudian puskesdes bisa dimasukkan itu. Ya. Yayasan desa juga ada. Kemudian yang sosial lagi kira-kira dalam bentuk apa? Oke, ada dilanjut aja dulu. Pesantren. Oh, pondok pesantren, iya, pondok pesantren. Pondok pesantren itu termasuk sosial atau termasuk modal agama dan budaya? Ya, betul. Ada di agama nanti itu, ada di agama dan budaya. Tidak masuk di modal sosial. Tapi kalau misal kita lihat institut dan lembaganya, itu bisa saja termasuk modal sosial. Betul. Tapi konsepnya kayaknya lebih kepada modal agama dan budaya yang sangat korelasi. Oh, ya udah, berarti kita sepakati kalau pondok pesantren yang berada di lingkungan sekolah kita itu kita masukkan ke modal agama dan budaya. Agama dan budaya. Kalau enggak, kita perdalam lagi modal sosial. Tadi sudah dimasukkan desa ya, pemerintah desa. Kemudian ada puskesmas, ada puskesdes. Mungkin yang lain yang modal sosial juga. Kalau yang ada di sekitar sekolahku cuma itu, Pak. Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke kalau ke politik kira-kira. Politik sekarang kan modal politik. Nah, ini yang masuk politik itu kan keterlibatan sosial semua lapisan kelompok ya. Tapi kan maksudnya kita diberi peluang yang sama. Artinya politik dalam lingkungan kerja guru. Ya. Ya, Pak? Iya, betul. Terus? Kalau politik kira-kira ya kepala sekolah sendiri. Kok kepala sekolah? Nggak masuk itu. Budaya politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tatanan politik aktivitas, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Iya, artinya itu maksudnya misal politik bukan politik pemerintahan aja, tapi politik yang sifatnya di lingkungan sekolah, misal diberi kesempatan yang sama dalam mungkin menjadi ketua KKG atau misalkan mungkin termasuk itu ya. Kan itu komunikasi antar komunitas. Oh, gini. Kalau ini kita yang termasuk modal politik, diantaranya adalah kantor kepolisian, kemudian wewenang pimpinan, sinergis pemerintah desa, sinergis polsek, kemudian itu termasuk di modal politik, masuk di modal politik itu. Langsung tulis share screen Pak, share screen Pak, bisa share screen. Share screen? Kayaknya lamaran deh kinto. Belum selesai. Masih proses. Ayo langsung tulis Boy daripada untuk metok. Oh gitu. Lanjutkan Boy. Tadi kan sudah sampai di politik kan? Iya, yuk. Yang masuk di politik diantaranya adalah termasuk sinergi polsek. Artinya kita dengan kepolisian.
juga termasuk puskesmas. Ternyata puskesmas itu masuk di ranah politik. Nah, gitu. Saya sudah mencatat tadi, kemudian termasuk wewenang pimpinan itu di ranahnya politik itu. Kemudian sinergis BUMDes itu juga termasuk di ranahnya pemerintah desa, itu termasuk di politik. Perpuskam di tingkat kecamatan itu juga termasuk modal sarana politik di wilayah politik. Itu yang saya tangkap ketika saya baca di modul. Lanjut. Oke. Coba saya baca ya, modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Sebagai kesadaran dalam mencapai tujuan, modal politik berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Nah, betul tadi, di PMPS tadi, modal politik juga menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya manusia yang dapat memengaruhi kebijakan untuk mencapai kepentingan. Selain itu, modal politik dapat bersifat struktural sebagai perujuk pada atribut-atribut dalam sistem politik yang menjamin partisipasi dalam pengambilan keputusan. Ya, tadi itu. Ya, pimpinan lembaga kita itu termasuk di wilayah politik. Lanjut ke berikutnya. Ada lagi modal agama dan budaya. Ya. Oke, saya baca dulu. Agama merupakan satu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama merupakan menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tapi juga perilaku atau amalan. Kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma, perilaku, serta benda. Moral budaya dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan terwujud seperti nilai dan tradisi yang dianut dan berkembang dalam masyarakat. Keadaan konkret hasil cipta dan karya, seperti lukisan, buku, mesin, kerajinan tangan, dan semua benda yang dihasilkan oleh manusia sebagai bentuk kreativitas dan sebagai bentuk yang dapat dipelajari melalui kualifikasi akademik yaitu sekolah. Itu termasuk di modal agama dan kebudayaan. Kalau kita contohkan di sini kayaknya yang masuk modal budaya, coba saya tadi sudah nyatet ini. Nah ini dekat pesantren, ternyata ini termasuk di agama. Kemudian program Madin, ini juga termasuk modal agama. Ini yang kami catat tadi. Kemudian ada juga yang lain apa ya kira-kira. Itu diantara modal agama, Bu, yang di modal agama. Lanjut berikutnya, untuk modal fisik. Jadi kalau di modal agama itu tadi dicontohkan adanya pondok pesantren di sekitar kita. Kemudian ada juga Madin, Madrasah Diniyah, Madin itu ya. Iya. Ada lagi sekarang yang lagi ngeter juga Qiraati. Itu juga termasuk modal TPK ya, itu termasuk modal agama. Yang di budaya kira-kira Bu Uzi mungkin bisa menemukan yang lain terkait budaya. Kalau budaya di sini, kalau di lingkungan saya itu ada hadra. Kalau di kita ada pencak silat. Nah, itu budaya. Kesenian, berarti kesenian yang digerakkan pemuda desa yang ada di pemuda dusun yang ada di sekitar sekolah. Betul. Jadi
Kalau di Duko itu Hadra. Hadra ya, Hadra. Kalau orang bilang orang Tambak itu bilangnya kerjengan. Alam Malaysia Ya, itu ya. kerjengan. Kemudian kalau itu Bu, kalau apa yang budaya Bawean itu yang dari daun itu siapa Mendiling. Iya. Mendeling. Itu juga termasuk Pak karena di sekolah saya kan siswanya dari Desa Sungai Rujin dan Desa Daun. Iya. Itu bisa dimasukkan. Dimasukkan ya mendeling, pencak, kemudian Ya, tadi itu hadroh, kebudayaan. kemudian kercengan, itu masuk kebudayaan ya. Ya, boleh itu Ya. nanti ditampilkan juga. Oke. Apalagi selain itu budaya kira-kira, Bu? Budaya tadi. Kalau di keagamaan tadi Budaya menemukan di keagamaan tadi menemukan ada Madin, ada Kiraati, Madin, ada MTK, TPQ. TPK, ada TKK, ya. Beda-beda tuh Madin itu biasanya Iya, Pian Ma'arif. beda Kalau TKK kalau di sekitar saya itu ada TPQ dan TKQ. TKK. Kalau Madin ada Madrasah Diniyah itu biasanya setingkat level Ada MI. madrasah dini ada. Dan ada ya. Ya. musola. Masalah. Itu Bu, kalau Kan ada kegiatan anak-anak mengaji dan belajar agama itu selain di madrasah diniyah kan juga ada di musala-musala kampung. ya. Oh iya, apa namanya itu? Pengajian ya? Apa itu? Bukan itu Ada keagamaan ya sama. aktivitas mengaji di musala-musala Iya. Oh, berarti itu kurang lebih udah sama Pak ya, karena tempatnya Ya. sampean juga ada kan? Ada TKK, ada TPK sini, ada Diniyah. Iya, berarti Kemudian ada sama. Madrasah Ibtidaiyah yang punyanya itu Depak. Sekarang berarti sudah kita temukan tadi, sudah dirumuskan tadi ada berapa? Ada 4 ya, ada 5 ya. ya. Oke, kembali. Sekarang ke modal fisik, Bu. Modal fisik itu kalau saya pelajari tadi itu yang fisik ya, yang fisik itu fasilitas pendidikan. Nah, ya kira-kira ya kalau fasilitas pendidikan itu kan juga termasuk fisik, ya ruang kelas, kemudian SD, Perpustakaan. kemudian MI, perpustakaan, kemudian apa lagi yang ruang kelas. Ini kan di daerah kita kan? Iya, di daerah kita. Jadi disesuaikan saja, Pak. Tak usah saya tade, tak usah pasang. Iya, saya tadi nggak usah dimasukkan ya. Kemudian ada fasilitas olahraga, Bu. Lapangan. Ya, lapangan, kemudian apa lagi yang olahraga? Kalau saya di sekolah ada lapangan lompat jauh, itu termasuk aktivitas fisik. Lompat jauh Kemudian modal fisik. Terus lapangan voli. Lingkungan alam. Lingkungan alam. Nanti fisik juga ya termasuk ya. Iya, Kemudian modal jadi ya. ya, peralatan dan teknologi, Bu, kayak ruang laborat. Enggak Kemudian ada. Kalau saya nggak punya. ya, saya digi ada sini, ruang digi ada. Ruang digi jarak beda laptop, nah beda alat, nah gesekin ruangan nah Pak. Iya, ada laptopnya, ada tempat laboratnya, ada videonya lengkap. Ada pokoknya tempat-tempat untuk yang desain itu ada di ruang digi. Termasuk teknologi ada di situ. Infrastruktur sekolah.
Ya tadi masuk lapangan ya, infrastruktur ya. Iya. Terus Oh, apa lagi? Pak, ternyata Ya. lingkungan alam itu tidak termasuk di modal fisik, dia termasuk aset sendiri modal lingkungan alam. Oh gitu ya. Masuk modal lingkungan alam. Nomor 6. Nomor 6, ya. Oke, apa lagi? Selanjutnya. Modal lingkungan alam atau lingkungan atau alam. Kira-kira yang Iya, lingkungan alam kan kebun. kalau saya punya hutan. Besar banget hutannya ya. Iya, iya ya. Sama kalau gitu itu. Iya kan Terus punya hutan, itu kegiatan pramuka. iya, iya. Hutan lagi Gunung, apa? Gunung termasuk sungai, ya. Sungai, kebun. Iya, iya, iya. laut. Laut. Nggak ada mana lautnya. Oh, nggak ada ya. Ande son, pasal Pak lalajer. Ajalan soko kan lalajer apa? Iya, 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 iya. Lahan tanah yang jelas ya. Ada punya kebun. Tadi saya punya kebun Pak, sekolah. modal alam nak kita aja orang coba tak kira sih. Gunung ya. Gua aja. Laut. Laut. Kita punya juga area hutan, Bu. Area hijau, taman ya, yang jelas taman. Persawahan, sawah termasuk kita punya. Awak punya. Kan iya, di Semeru kan ada sawahnya sama. Sungai. Banyak banget ya, ada hutan, ada gunung, ada sawah, ada apa lagi tadi? Lapangan, lapangan itu kan termasuk alam, termasuk modal alam. Lapangan bebas maksudnya, lapangan desa. Apa saja tadi modal alamnya? Taman dan gunung tadi, gunung, kemudian apa tadi? Laut. Laut, itu aja. Sungai. Sungai, sawah, Hutan. hutan, kebun, Lapangan bola. lapangan bola. Berarti kita lengkap, Pak, modal alamnya. Lengkap, super lengkap. Lengkap banget. Orang coba Iya. tadi. Tak ada di Jawa. Oke, sekarang yang finansial, yang terakhir ya. Modal finansial. Modal finansial itu yang saya catat di sini. Kalau di lembaga saya modal finansial itu hanya dari bos. Bos, ya, biaya operasional sekolah. Dan UP. Kantin punya kantin. Kantin punya, tapi kan tidak masuk. Itu termasuk kantin sekolah termasuk modal finansial. Termasuk bagian dari finansial. Tapi kan tak ada pemasukan ke sekolahan. Oh gitu. Ya. Sama di saya nggak ada juga sama. Koperasi sekolah. Ada koperasinya kan? Kok mantul ya suaranya? Saya kok mantul, Bu? Apa ya kok mantul? Lapangan bola. Berarti kita lengkap, Pak, modal alatnya. Lengkap, Pak. Orang coba tadi. Kemudian, Bu, masuk. Apa? Mata rekam ini. Rekam. Rekam kita. Termasuk dana sosial, Bu, masuk juga, Bu. Apa dana sosial tadi?
Yang finansial apa lagi tadi? Halo. Oi. Yang finansial tadi apa saja? Bos ya, biaya operasional sekolah. Kemudian finansial lagi kantin sekolah. Punya kantin tak punya ya? Tak punya kantin. Kemudian apa lagi? Tidak banyak kita enggak banyak kita yang punya. Hah? Kalau modal finansial itu kalau di sekolah saya cuma kita tulis-tulis Bos. saja, Pak. Ya sudah, Walaupun kita punya kantin kan tidak menghasilkan untuk sekolah. Iya. Iya, oke. PIP, bantuan. Tapi itu kan bukan, tapi kan termasuk aset itu, Bu. Iya, PIP maksudnya juga. selain BOS itu PIP, bantuan pendidikan untuk anak dan PKH. Jadi modalnya itu kan PKH juga dana pendidikan, tapi keluarnya dari desa. Tapi kan untuk anak-anak sekolah yang di sekolah kita juga. Ya bisa juga PKH masukkan. PKH, PIP. Ya yang kita cari kan asetnya kan. Iya. Makanya masukkan aja. Ada PIP, ada BOS, ada PKH ya. Iya. Oke. Coba Pak, apa saja tadi modal alat? Ya rekam kan. Sungai. Hutan. Jam berapa sekarang? Jam 14, 17. Sampai jam berapa, Pak? Enggak tahu, sampai jam 15. Pak, cendol yang kita Ya boleh ya boy ke mana? Boleh ya no. Boleh agasa. Coba Pak, apa saja tadi modal alat? Nuling aja tinggal setengah. Hutan. Ya. Bozi, Mara, ayo pendalami sakutir terkait ABCD. Apa? Aset ABCD. Tahu ABCD ringan, ABCD. Boleh tak pakai anu kan gitu ya?
Iya, kan gini, ABCD itu yang berhubungan dengan kelebihan dan kekurangan kita ya. Nah, Iya. kelebihan dan kekurangan kita itu menjadi sebuah aset. Kan gitu. Iya, Ini yang terus? sangat berhubungan ketika kita mengadakan rapat dengan Dewan Guru lah, anggaplah kita ke sekolah ya. Dengan Dewan Guru, Iya. maka yang harus diangkat ke permukaan apa kekuatan yang kita miliki dan apa kekurangan yang kita miliki. Itu semua menjadi sebuah aset. Nah, cuma kan kadang-kala solusi itu masuk kemana sekarang kira-kira? Nah, di sini Nah, nggak Mira, ada ini. ABCD ada yang berbasis kekurangan sehingga guru atau kepala sekolah hanya berfokus pada kekurangan yang ada di sekolah. Ada ABCD kan Betul. jerak kan? Iya, enggak, ini kan terkait dengan kan ABCD itu ketika muncul kan ada bermasalah ketika berbicara kekurangan. Iya, iya, iya. Maka ada namanya brainstorming penyelesaian sebuah masalah. Orang nggak ngerjakan saya navigasi 89. Iya, Nah, itu kan kerjakan. Mbak Bapak Ibu Lulut, Ibu siapa? Lulur. Bapak Lulur, Ibu Pak Lulur, Lu, Ibu Lulur. Lulur. Pak iya, Pak Lurlur ke siapanya mana? Ya, Pak Lulur betul. Pak Lulur itu kan peristiwanya kan terkait dengan dia apa? Pak Lulur itu ceritanya kan saya terkait kalabun panitia pengawas. Benih sih ya benih. Iya, 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 sebagai pengawas. Nah, pengawas tapi karena alasannya cerdas, IP-nya tinggi ketika nurut PPG nilainya 90 dan seterusnya ya. Sama anak-anak baik. Tapi ternyata ketika direkomendasikan menjadi calon pengawas malah sedih ya. Orangnya kira-kira apa menurutnya tanggapan sendiri nah. Pak Lulur, Pak Lu, siapanya mana? Pak Lulur, betul Pak Lulur. Pak Pupur. Pak Pupur. Pak Pupur ya Pak. Oh iya Pak Pupur ya Pak. Pak Pupur juga kan merasa keberatan kan karena akan berpisah dengan anak-anak. Kalau saya itu termasuk dilema Bu. Yang saya masukkan itu termasuk dilema. Dilema baik sama baik apa berarti? Dilema baik dengan baik. Kenapa? Pak Pupur kan akan direkomendasikan ke kepala sekolah untuk tim pengawas. Tapi tak kelem karena seneng kanak-kanak, terlalu kanak-kanak. Tapi di sisi lain Pak Pupur punya kecerdasan, punya kelebihan, punya lebih. Maka saya berpendapat itu termasuk bagian daripada dilema etika. Tapi saya tidak melihat itu, cuma artinya garis besarnya saya itu termasuk dilema etika. Saya sakit anak apa bisa sakit anak. Pak Pupur. Ya itu Pak Pupur itu. Ada lagi sebelumnya. Bu Lilin. Bu Lilin ya, itu kan terkait sekolah apa namanya? Sekolah favorit kan? Ya. Sebelum adanya zonasi kan. Kenapa? Karena ketika masuk ke sekolah itu kan harus dites terlebih dahulu. Maka yang terjaring adalah orang-orang yang pintar. Kan gitu. Orang-orang yang pintar-pintar sehingga karena yang masuk itu orang-orang yang cerdas-cerdas yang pintar-pintar, maka mudah untuk memberikan materi-materi dan mereka tunduk dan patuh kepada pembelajaran kan gitu. Nah, setelah adanya zonasi, justru kan hanya selingkup zonasi itu sendiri, maka yang ternyata yang masuk itu muridnya ada heterogen.
dari macam-macam bentuk, ada yang nakal, ada yang belik, ada yang macam-macam. Sehingga ketika saat itu Bu siapa tadi? Lilin. Bu Lilin, maka sering marah-marah, getak-getak meja, bahkan pernah dibully dalam WA grup anak-anak mereka di kelas mereka, sehingga Bu Lilin tidak terima digituin, maka anak-anaknya dipanggil ke ruang ruang apa namanya, yang ruang untuk dipanggil untuk untuk diminta ditanya-tanyain lah gitu ya, di ruang Bika. Nah ternyata setelah itu Bu Lilin tidak terima terus. Nah, menurut Kak Ciri sekarang apa maksudnya itu? Maksudnya apa? Iya, analisa orangnya di situ apa gitu. Bu Lilin Terkait masalah Bu Lilin. Iya. Ya sebenarnya Bu Lilin itu karena terlalu sering menghadapi kondisi kemampuan anak yang sama, homogen, jadi di saat ada zonasi, di saat ada zonasi kaget. Ya, kaget Jadi, ya. karena selama ini beliau sudah merasa nyaman dengan caranya, cara menghadapi siswa yang sifatnya homogen. Nah, di saat dipertemukan dengan kondisi siswa setelah zonasi, otomatis kemampuannya berbeda, ya, juga lingkungannya juga berbeda, maka jadi satu di sekolah. Sebenarnya Bu Lilin itu kaget kurang siap terhadap reaksi yang diterima dari anak yang baru. Iya. Nah, sebenarnya Bu Lilin itu hanya perlu pertama itu dia mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelasnya. Yang pertama, selanjutnya mencari solusi. Jadi jangan fokus pada permasalahan, mencari solusi langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kondisi kelas yang seperti itu. Atau bisa dalam rangka langkah mencari solusi itu bisa saja sharing dengan kepala sekolah. Kan tidak terima ya. Nah, terus Iya, terima. Nah, iya sebenarnya karena tidak menyadari sebenarnya bahwa kondisi siswanya sekarang itu berbeda dengan kondisi siswa yang dari sebelum-sebelumnya. Pertanyaannya apa yang akan Anda lakukan apabila Anda sebagai kepala sekolah, sikap atau keputusan Anda itu selaku pemimpin sekolah itu apa? Pertama melakukan coaching, Pak. Coaching. Artinya mengajak komunikasi, digali permasalahannya apa. Kadang kan pernah yang kita kemarin siapa ya yang membahas yang dibahas Bu Indah di grup ya. Yang dibahas Bu Indah waktu loka. Nah, kan ada teman, ada rekannya yang tidak merasa, sedangkan guru-guru CGP yang sudah pengalaman cara coaching seperti ini untuk menggali permasalahan yang dihadapi, rasanya kan ingin mengcoaching. Nah, kalau yang misalnya yang bersangkutan tidak merasa bersalah, tidak merasa ada masalah, kan sebenarnya sulit. Tapi kan bisa saja kita melalui komunikasi tidak secara resmi, misal duduk-duduk digali dengan bincang-bincang santai, tapi kita menggunakan teknik coaching, bisa itu sebenarnya. Teknik coaching. Nah, dari situ kita gali permasalahannya apa, sehingga Bu Lilin itu sadar bahwa ada masalah yang terjadi. Kita tinggal gali dengan Bu Lilin, nanti bisa menemukan solusinya sendiri. Harapannya seperti itu. Kalau saya sama juga dengan seperti itu. Cuman kalau saya begini, selaku kepala sekolah, saya setelah kan diidentifikasikan, sudah ketemukan, ya.
Berarti ketidaksiapan Bu Lilin menghadapi siswa yang heterogen, kan gitu. Maka menurut saya Bu Lilin itu masih perlu pelatihan lagi terkait dengan pembelajaran, apa teknik pembelajaran, apa namanya? Belajar tentang pedagogik. Nah, jadi Bu Lilin harus belajar lagi tentang pedagogik pembelajaran. Itu kalau menurut saya. Tadi kan kalau sampean kan menemukan dengan sendirinya kan. Iya, nah maksudnya setelah proses coaching nanti Bu Lilin dengan menyadari permasalahannya, dia nanti kita arahkan untuk menemukan solusinya kan. Entah mau belajar tentang pedagogi, kemampuan manajemen mungkin, atau mengenali karakter siswa lah, kan banyak caranya nanti. Mengenali karakter siswa atau mengkondisikan siswa kelas seperti apa caranya, bisa saja itu, nggak harus itu. Kalau menurut saya. Artinya, intinya adalah Bu Lilin itu menyadari dulu tahu permasalahan yang dihadapi itu apa. Nah, kita pancing untuk Bu Lilin bisa menemukan solusinya. Ya, bisa, boleh. Oke. Benar itu, udah banget. Cuma kan permasalahan utamanya kan, poin utamanya kan Bu Lilin tidak siap mengajar di siswa yang heterogen karena terbiasa dengan siswa yang homogen. Itu kan poin utamanya ya. Kemudian coaching kita dengan yang bersangkutan. Kemudian menemukan solusi sendiri. Kalau bisa kita berikan masukan, kalau dianggap penting, mungkin perlu banyak menemukan strategi-strategi baru. Bagaimana anak tetap semangat belajar, senang belajar, tidak rame di kelas, dan sebagainya. Yang penting lagi, Bu Lilin itu harus menurunkan ekspektasinya, karena memang kondisi sekarang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kalau Bu Pupur tadi kan, Pak Pupur ya, Pak Pupur itu kan hanya Pupur kan betul, siapa tadi? Pak Pupur. Iya, Pak Pupur. Pak Pupur guru yang dicintai para muridnya. Cara mengajarnya hebat, ramah, dan menyayangi murid layaknya anak sendiri. Suatu ketika Dinas Pendidikan membuka lowongan pengawas sekolah. Kepala sekolah merekomendasikan Pak Pupur untuk mendaftarkan seleksi calon pengawas sekolah. Kepala sekolah memilih Pak Pupur untuk mengikuti seleksi karena selain berkualitas, Dewan guru pun begitu antusias mendukung Pak Pupur mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Secara portofolio, catatan-catatan yang tertulis, penghargaan kejuaraan perlombaan guru, karya alat peraga berbahan limbah yang Pak Pupur ikuti selalu bisa sampai mendapatkan penghargaan lomba tingkat nasional. Kecerdasannya pun juga luar biasa, di mana nilai uji kompetensinya bisa mencapai nilai 90. Namun Pak Pupur justru merasa sedih direkomendasikan menjadi kepala sekolah oleh kepala sekolahnya, mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Ini poinnya dari atas lancau, tapi ibu saya ikuti. Iya, ceritanya ya atas cerita Pak Pupur, Bobo. Masalahnya kan ini, Pak Pupur justru merasa sedih direkomendasikan kepala sekolahnya mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Itu poin pertanyaan, apa masalahnya? Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pupur apabila Anda sebagai kepala sekolah? Apa yang bisa Anda lakukan? Bapak Ibu yang di ruangan ini waktu kurang 15 menit lagi ya.
Ya. Iya, Bu. Ya, Bu, tak apa-apa, Bu. Senang di materi, Bu. Ya, terus. Ya. Terus. Iya, berarti kalau saya pilihnya begini kemarin. Pak Pupur itu kan punya kelebihan banyak, ya, punya kelebihan lama banyak. Karena dia punya kelebihan banyak, maka dia layak untuk mencalonkan pengawas sekolah. Sehingga oleh kepala sekolah direkomendasikan menjadi calon pengawas sekolah. Tetapi justru Pak Pupur merasa sedih direkomendasikan kepala sekolahnya mengikuti calon seleksi pengawas sekolah. Menurut pendapat saya, nggak apa-apa, boleh saja Pak Kepala Sekolah merekomendasikan karena dia punya kualitas yang tinggi. Tetapi Pak Pupur juga bisa tidak mengikuti atau tidak mengikuti calon pengawas sekolah karena itu adalah hak prerogatif Pak Pupur dengan alasan dia mencintai murid-muridnya, tidak mau pisah dengan senang, artinya senang mengajar lah gitu. Ya kan dilema itu boleh dia mengikuti rekomendasi kepala sekolah juga boleh atau baik, tidak mengikuti rekomendasi kepala sekolah juga baik. Maka saya berpikiran bahwa itu termasuk dilema etika. Menurut saya, kalau sampai gimana Bu? Kemarin, saya ingat-ingat. Iya, yang Pak Pupur. Yang Pak Pupur itu adalah sebenarnya Pak Pupur hanya kepala sekolah kan, jika kamu menjadi kepala sekolah kan? Iya. Jadi kepala sekolah karena melihat potensi yang dimiliki Pak Pupur itu sangat bagus, maka kepala sekolah merekomendasikan. Kepala sekolah itu hanya perlu mengajak Pak Pupur komunikasi dan menjelaskan bahwa Pak Pupur itu punya kompetensi bagus yang apabila menjadi pengawas bisa berdampak lebih luas kemampuannya. Artinya kemampuan yang dimiliki Pak Pupur itu bisa berdampak pada sekolah-sekolah yang dibinanya. Jadi kalau misal Pak Pupur suka mengajar karena bersentuhan langsung dengan muridnya, jadi Pak Pupur jangan sedih ya. Artinya kepala sekolah hanya perlu memberitahukan kepada Pak Pupur dan memotivasi bahwa apabila Pak Pupur menjadi pengawas itu sebenarnya dampaknya akan lebih luas lagi. Perkembangan pendidikan yang di bawah naungan pengawasnya itu akan harapannya bisa berdampak lebih baik dari kemampuan yang dimiliki Pak Pupur. Saya rasa seperti itu. Nantinya Pak Pupur akan mengerti bahwa sebenarnya kompetensi yang dimiliki itu bisa jauh berdampak lebih luas apabila dia menjadi pengawas. Iya. Oke, best 100 untuk Uzi, tepuk tangan. Iya. Oke, apa kita break dulu istirahat? Kita kembali ke room utama saja karena kita sudah selesai. Oke. Pak. Kita jelas ya ke boy file nare ya, iyo. Jelas, mula rukol boleh. Iya, kan Senin rukol. Iya. Jelas kirim link na boy tong ya besa. Oke. Terus untuk dekon jera apa, Pak? Tak tahu, saya belum buka ke dekon. Dekonnya tanggal 28 ya? Tanggal 28. Iya. Dekon tanggal 28 kalau nggak salah. Sekarang masih 24. Saya nggak perlu foto-foto nah kan? Tak tahu, saya belum melihat yang lain. Belum yang cuma ini yang konsentrasi. Cepurung kene secara masa saya meeting aja saya bolak-balik aja. Tak tahu caranya. Ternyata beda rumusnya. Menjadi cara nawikan. Apa rumusnya? Ya jadi harus dipersiapkan semua termasuk modul-modul ini. Iya memang. Iya, kita selama ini benar. Selama kita kan sakit nyaman-nyaman.
Enggak, memang tak tahu cara teknis orang Oh, entar gula lawan yang sakin arasa tak andi bekto apa nggak nasi menyaman-nyaman. Oh, Jangan dalakan enggak. roh ai berdebu indah. Iya. Kira apa kita? Tinggal 50 apa belum ya? Kenapa lah yuk kembali ke room 1 boy? Room 1. Oke, meeting ya. Keluar dulu. Ya. Ya, keluar Surya.